Jadi kita nggak usah pusing-pusing di mana penjara, tinggal dibenahin aja di situ. Tapi tempatnya kan udah pas nih. Jadi Joko Widodo karena diadili terbukti melakukan pelanggaran, kemudian divonis dihukum di penjara Cebongan. Orang sudah langsung ingat sih, ini Raja Cebong ada di situ. Gitu Bang Saiful. Di Sleman, Bang, ya. Di Baik, Sleman. Bang, kalau kalau, berandai-andai lagi nih, Bang, ini, kalau hari ini Abang berada di depan Pak Jokowi misalkan, kira-kira apa yang akan disampaikan ke Pak Jokowi tersebut, tentu terkait dengan keharusan mempertanggungjawabkan semuanya di depan hukum, Bang. Ya, Apakah ada? paling saya mengingatkan aja bahwa tanggung jawab seorang pemimpin itu ya ini, kalau melakukan kebaikan akan dipuji, kalau melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Cara bertanggung Mmm, jawabnya itu kalau masih menjabat kan mundur, tapi kalau sudah enggak itu ya harus memberikan sinyal kepada instrumen hukum, institusi hukum untuk masuk ke ranah hukum itu. Dan nggak ada oke. masalah juga loh, nggak ada masalah. Dan ini kan bukan satu-satunya juga bekas presiden yang jadi Jokowi yang di tempat negara lain juga banyak. Nah yang Ya, penting ini kan eh, dia harus sadar juga bahwa kerusakan yang ditimbulkannya itu luar biasa dahsyatnya bagi bangsa ini yang tidak mmm, bisa dibenahi 10-20 tahun. mmm, Nah, jadi dia harus meninggalkan legacy sebagai contoh nih, kalau kalian nanti jadi presiden bersalah, ini aku contohnya, aku diadili, aku di penjara. mmm, Jadi kalian kalau berkuasa hati-hati, kan gitu. ya, oke. Nah, Bang, kalau begitu berarti ini pertanyaan untuk sebetulnya untuk kita sebagai rakyat. Apakah bisa rakyat apa yang bisa rakyat lakukan gitu agar hukum ini tidak lumpuh gitu di hadapan kekuasaan nih? Karena dalam beberapa presiden kan seperti itu tampaknya, Bang. Nah memang tadi kan soal novel no justice ini kan kita harus jelas juga sikap rakyat itu setuju nggak dengan ini. Kalau setuju kan sampaikan saja kepada penguasa bahwa kita ingin eh, negara ini, pemerintah ini mengadili orang yang bersalah, orang yang paling tinggi yang melakukan kesalahan dan dampaknya besar. Ya bisa lewat demo, unjuk rasa atau pernyataan-pernyataan sikap yang jelas. Nah Mhm, karena saya percaya bahwa Pak Prabowo ini seorang yang demokratis. oke. Nah malah dalam beberapa hal saya bilang ini Prabowo ini mualaf demokrasi. Mualafnya Kenapa tadinya nih? dia tentara kan Oh, kemudian iya iya masuk ke iya. jalur demokrasi, bikin partai dan itu dalam demokrasi. Nah, saya bilang eh, saya bertemu dengan banyak dengan mualaf dan pengalaman juga membaca pengalaman para mualaf sering Mmm, lebih taat syariat dibandingkan dengan kita yang iya sudah betul itu kan. betul. Iya, Contoh banyak hadis begitu. jauh lah, mualaf lebih Islam dari kita. Nah Iya, jadi, nah Pak Prabowo juga lebih demokrasi dibandingkan kita. mhm, Kalau kita lihat misalnya di partainya di Gerindra kan dia tidak semena-mena seperti yang lain main pecat main ganti kan tidak ada. mmm, iya Nah iya jadi iya. dia menjalankan demokrasi. Nah menurut saya kalau rakyat menyampaikan sikap ini kepada Pak Prabowo kepada pemerintahan soal ini dan diperhatikan bahwa ini permintaannya serius, pasti akan dapat perhatian. Paling Oke, tidak paling tidak Pak Prabowo tidak akan merintangi ya mhm kalau memang mhm ada instrumen hukum. Nah persoalannya kan di instrumen hukumnya itu. Kayak mhm, contoh eh, soal kemarin yang akhirnya rakyat Banten bergerak sendiri melawan oligarki kan. mmm, Ya karena pemerintah merasa tidak mampu, kalau rakyat mampu ya silakan. Ya. Yang penting pemerintah tidak menghalang-halangi, kan itu sudah cukup juga mmm, buat kita. iya iya. Kita Nah, bersuara terkait jangan dikriminalisasi kan. iya 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 iya. Nah, terkait tadi, apa, aparat penegak hukum ini, banyak rumor yang menyampaikan termasuk dari para pengamat, ahli, tokoh, ini baru bisa berjalan nih kalau Kapolrinya diganti. Apakah Abang sepakat atau tidak, Bang? Enggak juga sebenarnya, kalau dikasih penyadaran ya, penyadaran bahwa dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk bangsa. Kalau nah seorang Mhm. persoalannya kan siapapun penggantinya kalau otaknya tercengkeram oleh hanya untuk kepentingan individu, kepentingan institusi, nggak akan bisa jalan juga. Iya iya. Jadi kalau wawasannya terbuka bahwa ini penting, menghadiri Joko Widodo itu penting untuk masa depan bangsa, kemudian membongkar ijazah kepalsuan ini penting untuk uh, ke depan soal bangsa juga. Contoh soal ijazah ini pentingnya apa? Mmm, Sehingga
kita nih kalau mau menjadi pejabat publik kan harus introspeksi nih. Jangan sampai kayak Jokowi kita dikuyok-kuyok setelah itu kan. Nah, jadi untuk kedepannya itu sehingga KPU juga tidak usah harus konsentrasi memberikan setiap jasa gitu loh. Ya, Jadi ada pedoman, jadi pas nih, udah bagus, udah jalan semua. Yang penting baik. setiap suara kebenaran itu jangan dibungkam. Tapi saya Ya. percaya setiap kapanpun akan selalu ada orang-orang yang membela kepentingan rakyat. Baik, Bang. Luar biasa, seru sekali nih. Nggak kerasa sudah 40 menitan. Barangkali sebagai penutup diskusi kita, Bang, ada closing statement yang bisa disampaikan? Ya, jadi di Republik ini kita akan harus tetap bersuara, bukan mengkritisi, sebetulnya menyuarakan kebenaran. Dan jangan bosan itu. Bahwa ini akan melahirkan perubahan atau tidak, itu bukan urusan kita. Saya selalu pakaikan filosofinya muadzin. Waktunya asar, azan. Waktunya maghrib, azan. Waktunya isya, azan. Ada orang sholat atau tidak, bukan urusan kita kan. Oke. Betul. Nah, kemudian ada yang sholat atau nggak ada yang sholat, muadzin itu tetap dapat pahala itu aja kita pegang. Jadi jangan bosan tetap menyuarakan kebenaran dan jangan takut, kebenaran akan selalu dapat perlindungan. Amin ya Allah. Dan kebenaran ini kalau kita kelola dengan baik, dengan berjamaah, barangkali akan menjadi kebenaran dan kebaikan yang terorganisir, Bang, ya. Oh, satu lagi itu saya kasih Siap. contoh ya, soal bagaimana kekuatan moral suatu kebenaran kita berhasil memenangkan. Kita punya sejarah, yaitu ketika Sekutu datang ke Indonesia. Sekutu ini kan pemenang Perang Dunia Kedua nih. Orang-orang yang berpikir itu udah takut ini Sekutu perang dunia, kita bisa apa sih? Tetapi di Surabaya, para santri di bawah Kiai Hasyim Asy'ari dengan punya moral yang tinggi, moral yang kuat, kemudian dan berpegang kepada kebenaran, dilawan tuh menang secara moral, menangnya bisa mengalahkan itu. Jadi kekuatan negara itu bukan di alutsistanya, tapi kekuatan moral bangsanya. Selalu moral bangsanya, kita hormat kepada bangsa lain kan karena tinggi moralnya, bukan karena alutsistanya, bukan karena kekayaannya. Nah, jadi mengadili Joko Widodo kemudian nanti berkembang menjadi melengsarkan Gibran itu bagaimana meningkatkan harkat dan martabat dan moral bangsa sehingga kita bisa kuat secara moral. Kalau kita kuat secara moral udah gampang, udah enak lah kepada bangsa lain juga kita enteng itu. Demikian Pak Saiful. Terima kasih banyak Bang Adi. Jadi apa yang kita lakukan semua ini untuk menyampaikan kebenaran itu adalah sebagai sebuah gerakan moral, itu yang mesti kita garisbawahi.